persamaan dasar akuntansi ini ialah menggambarkan transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dan sumber dananya. Contohnya nih, misalkan ada pengusaha baru mendirikan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan ini punya apa sih? Apa yang dimiliki oleh perusahaan ini? Dan dari mana sumber dananya? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi ini membahas tentang harta atau aset dan sumber dananya. Contohnya misalkan perusahaan ini memiliki kas sebesar 300 juta. Nah, uang kas ini pasti ada sumber dananya kan? Tidak mungkin perusahaan baru berdiri tiba-tiba menghasilkan uang sebesar 300 juta. Sumber dananya itu dari pemilik perusahaan sebesar 300 juta. Pemilik perusahaan ini menyetorkan uang pribadinya sebagai modal awal perusahaan barunya. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki kendaraan senilai 250 juta. Dari mana sumbernya? Dari pemilik perusahaan sebesar 100 juta. Dan utang pembiayaan sebesar 150 juta karena pemilik perusahaan ini mendP untuk bisa membeli kendaraan tersebut dan sisanya itu masuk ke utang pembiayaan. Nah, selain itu perusahaan ini juga memiliki sebuah komputer. Komputer ini dari mana sumbernya? Ternyata perusahaan ini berhutang terlebih dahulu ke toko sinar terang sebesar 30 juta. Jadi, apa yang dimiliki seluruh perusahaan ini kita total terlebih dahulu 300 juta ditambah 250 juta ditambah 30 juta hasilnya 580 juta. Dan begitu juga sumber dananya. Kita jumlahkan keseluruhannya 300 juta ditambah 100 juta ditambah 150 juta ditambah 30 juta hasilnya 580 juta. Jadi apa yang dimiliki oleh perusahaan ini harus sesuai dengan sumber dananya. Jika hasil dari perusahaan ini memiliki harta sebesar 580 juta, jadi sumber dananya juga harus 580 juta. Untuk apa yang dimiliki oleh perusahaan ini seperti uang, kendaraan, komputer itu termasuk dalam harta atau aset. Dan semua modal yang diberikan oleh pemilik ini disebut modal atau ekuitas. Dan seluruh utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan ini disebut utang atau kewajiban. Jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah harta sama dengan utang plus modal. Jadi ini rumus dari persamaan dasar akuntansi. Atau bisa juga aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Harta ini sebagai aktiva dan utang plus modal ini disebut pasiva.
selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa persamaan dasar akuntansi ini meliputi harta, utang, dan modal. Nah, kita akan membahas yang pertama itu harta, aset, atau aktiva. Yang dimaksud itu adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Contohnya gedung, kendaraan, dan komputer. Nah, ini semua termasuk dalam harta atau aset. Harta atau aset ini terbagi menjadi 3. Yang pertama harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Harta lancar ini adalah harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya uang. Nah, misalkan kalian memiliki uang senilai 1 juta, kemudian kalian belanjakan sebesar 1 juta juga. Nah, tentunya kan uang itu akan habis kan? Makanya uang itu disebut dengan harta lancar. Nah, kemudian harta tetap. Harta tetap ini harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun, yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya itu gedung. Misalkan kelas ini habis kita pakai, belum kan? Tidak mungkin kan kelas ini akan berkurang, kecuali dalam kurun waktu 5 tahun atau sampai 10 tahun ke atas. Kemungkinan bisa jadi kelas ini ada kerusakan-kerusakan tertentu. Misalkan contohnya kerusakan atap, lantai, dan lain-lain. Nah, tidak terwujud ini adalah aset non-moneter atau tanpa wujud fisik. Contohnya nama baik perusahaan atau copyright. Selanjutnya kita akan membahas tentang akun-akun aktiva. Akun aktiva ini ada kas. Kas ini adalah apa yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kan harus menjelaskan bahwa seluruh apa yang dimiliki oleh perusahaan ini itu dimaksudkan dengan harta atau aktiva. Kemudian ada tanah. Kemudian ada gedung dan mesel tagi. Terus ada piutang usaha. Piutang usaha ini karena kita mengkreditkan kepada pelanggan, jadi pelanggan tersebut berkewajiban membayar utang kepada kita. Terus ada peralatan dan perlengkapan. Nah, kalian harus bisa membedakan antara peralatan dengan perlengkapan. Nah, contohnya misalkan kalian membuat usaha konveksi jahit. Peralatan ini adalah misalkan mesin jahit. Mesin jahitnya ini itu yang dinamakan dengan peralatan. Sedangkan seperti benang, jarum, dan lain-lain itu disebut dengan perlengkapan. Terus di sini ada beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka ini misalkan kita membayar gaji karyawan di bulan yang lalu. Nah, otomatis bukan kita yang memiliki utang, tapi karyawan tersebut yang memiliki utang kepada kita karena gajinya diterima dari bulan yang lalu. Seperti itu. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Nah,
Selanjutnya kita akan membahas tentang utang atau kewajiban. Ini merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Misalkan kita menggunakan barang atau jasa yang belum dibayar. Nah, itu harus kita bayar dalam waktu jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati. Utang kewajiban ini terbagi dua, yaitu utang lancar dan jangka panjang. Misalkan utang lancar ini yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, pendapatan dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, dan wesel bayar. Nah, terus jangka panjang ini utang yang harus dibayar lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank atau utang properti. Jadi kalian bisa membedakan antara utang lancar dan utang jangka panjang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang modal atau ekuitas. Nah, modal atau ekuitas ini merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Nah, akun-akun ini ada yang mempengaruhi modal. Yang pertama itu pendapatan, yang kedua itu beban, yang ketiga itu prime. Pendapatan ini adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Ini sifatnya akan menambah modal. Yang kedua ada beban. Beban ini adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Nah, contohnya kalian memiliki perusahaan, terus kalian mau membayar gaji karyawan, itu disebut dengan beban. Sifatnya itu akan mengurangi modal. Beban ini sama dengan prime. Prime ini pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Contohnya kalian memiliki perusahaan, terus kalian mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Misalkan kalian mengambil 10 juta untuk membeli sebuah HP untuk keperluan pribadi Anda. Nah, itu disebut dengan prime. Itu juga sifatnya mengurangi modal. Jadi apapun itu yang kalian ambil dari perusahaan untuk keperluan pribadi itu semuanya disebut dengan prime. Ya, sampai